Nggak direkam ya, nggak direkam ya. Duh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ya, puji dan syukur kita panjatkan kepada Zat Ilahi Robbi yang mana karena limpahan nikmat serta rahmatnya kita semua dapat melaksanakan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam semoga selamanya tercurah limpah kepada junjungan alam yakni baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, kepada tabi'in dan juga kepada seluruh umatnya yang mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Ya baik, untuk mengawali pembelajaran pada kesempatan kali ini, mari kita baca dulu ayat Al-Quran, yakni membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Boleh semuanya untuk on cam dan juga untuk on mic semuanya ya. Sudah siap? Siap, Pak. Oh ya, tidak apa-apa ya. Yang izin off cam tidak apa-apa. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Baik ya. Kalian tahu apa fungsi membaca surat Al-Fatihah barusan? Tidak. Ya. Lupa. Yang pertama supaya berkah ya, pembelajaran kita diawali dengan membaca ayat Al-Quran, dan yang paling inti supaya durasi videonya lama. Itu. Baik. Sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak pengen tanya dulu sama kalian. Kalian tahu nggak apa perbedaan antara sedekah sama infak? Apakah sama atau beda? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak tahu. Kamu jangan langsung tahu ya, pura-puranya tidak tahu aja. Nah, jadi beda ya. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan pengertian dan perbedaan antara infak serta sedekah. Oke, yang pertama ada infak. Nah, infak ini berasal dari kata anfaqo yang artinya keluar. Nah, jadi secara bahasa infak itu berasal dari kata anfaqo yang artinya keluar. Sedangkan secara istilah infak ini berarti mengeluarkan harta benda secara sukarela setiap kali memperoleh rezeki sebanyak yang dikehendaki. Nah, jadi nggak ada syarat tertentu mau besarannya mau seberapa atau ada nisabnya berapa, nggak ada. Jadi infak mah sunat lah. Infak teh ya berbeda sama zakat, jadi nggak ada ketentuan khusus. Nah, tujuan dari infak ini adalah yang pertama untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, atas limpahan nikmatnya yang telah diberikannya kepada kita ya. Jadi di mana kita dapat nikmat, kita bisa memberikan sebagian harta benda kita kepada orang lain. Nah, itu dinamakan infak. Lalu ada juga yang kedua sebagai ibadah yang mengandung hikmah dan manfaat yang besar. Nah, nanti ya Bapak akan menjelaskannya kepada kalian mengenai hikmah dari bersedekah, infak. Lalu yang ketiga modal membangun ekonomi umat. Apa maksudnya modal membangun ekonomi umat ini? Ya ini misalkan kita contohnya menginfakkan harta kita untuk membangun masjid. Nah, kan ini masjid ini sebagai sarana dakwah ya, bisa jadi sarana menegakkan agama. Jadi ini bisa untuk menegakkan pembangunan ekonomi. Nah, ekonomi umat tapi namanya. Itulah pokoknya mah. Lalu yang selanjutnya ada dana pembangunan sarana dan prasarana umat. Nah, ini maksudnya yang barusan itu. Kalau modal pembangunan ekonomi umat itu beda lagi. Nah,
Nah, lalu yang kelima ada sebagai sumber dana untuk menolong kaum duafa. Nah, itu ya diantara tujuan infak itu. Nah, lalu ada yang kedua, sedekah. Kalau barusan mah infak, sekarang sedekah. Kalau infak mah terbatas pada suatu, apa misalnya, memberikan harta benda ya. Kalau sedekah ini beda lagi. Nah, dari segi pengertiannya juga beda. Sedekah artinya pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya. Nah, jadi kalau infak mah tidak terbatas untuk hanya kepada kaum fakir ataupun yang berhak menerimanya. Kalau sedekah mah hanya terbatas kepada orang-orang yang berhak menerimanya saja atau fakir miskin. Nah, itu ya perbedaannya. Sedekah mah lebih luas, jadi boleh dalam bentuk benda atau bukan benda juga bisa. Nah, hukum sedekah itu pada dasarnya sunnah, tapi bisa berubah-ubah sesuai kondisi dan keadaan. Yang pertama ya sedekah sunnah ya sedekah yang biasa, yang setiap waktu bisa dilakukan. Nah, itu ya. Lalu ada yang kedua, sedekah bisa menjadi wajib apabila misalkan kita mempunyai harta banyak dan misalkan kita tahu ada orang-orang yang benar-benar membutuhkan harta dari kita, misalkan ada tetangga gitu yang misalkan kalau dia nggak mendapatkan sedekah dari kita dia bakalan kelaparan. Nah itu jadi kita hukumnya jadi wajib tuh. Lalu yang selanjutnya hukum sedekah bisa menjadi haram kalau misalkan kita mengetahui bahwa sedekah kita itu kalau dikasih ke orang itu bisa jadi madorot, misalkan jadi kita kasih sesuatu nih benda kepada ataupun harta kepada seseorang tapi kita tahu bahwa dia akan digunakan sebagai maksiat, kita sedekah misalkan uang misalkan tapi kita tahu buat misalkan si orang itu mau mabok, nah itu nggak boleh. Nah langsung menurut para ulama dalam pelaksanaannya sedekah bisa menjadi 3, yaitu dengan hati ya, misalkan kita senantiasa berhusnuzon, nah, kita melihat orang itu bahagia, nah kita melihat orang itu bunga teh bahagia ya. Nah itu kita sedekah dengan hati namanya. Lalu yang kedua ada sedekah dengan lisan. Nah, contohnya itu dengan bertutur kata yang baik, gitu, mengucapkan salam, mendoakan yang baik-baik. Nah itu sedekah dengan lisan. Lalu yang selanjutnya ada sedekah dengan perbuatan. Nah, sedekah dengan perbuatan ini contohnya adalah dengan menunjukkan keramahan, gitu, sopan santun, lalu bersih, mendamaikan orang yang berselisih, mengajarkan ilmu, seperti Bapak ini misalkan. Nah, ini sedekah. Senyum, ya senyum. Nah, gitu ya. Nah, adapun keutamaan infak dan sedekah ini, ya diantaranya yaitu yang pertama adalah infak dan sedekah ini adalah kebajikan yang sempurna. Nah, orang yang menafkahkan hartanya akan mendapatkan kebajikan yang sempurna sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqun min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya, kamu sekali-kali tidak sempat kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu menafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Lalu sedekah itu pahalanya berlipat ganda. Nah, sebagaimana ya yang dijelaskan dalam Quran Quran surah Al-Baqarah ayat 261 yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir tumbuh 100 biji, ya Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Nah, lalu yang ketiga pahalanya terus mengalir apabila sedekah yang kita lakukan ini sedekahnya sedekah jariah gitu, tergolongnya jariah. Ini contohnya kita menginfakkan atau menyedekahkan harta kita untuk membuat masjid atau membangun sumber air untuk warga. Nah, itu bisa jadi sedekah amal jariah buat kita. Nanti pahalanya terus mengalir itu. Nah, lalu yang selanjutnya adalah manfaat infak dan sedekah. Nah, yang pertama rezeki kita akan berlimpah. Nah, kalian mungkin pasti percayalah kalau dalam Islam itu kalau kita bersedekah itu bukan mengurangi harta tapi malah menambah harta ya. Apalagi kalau sedekahnya itu dengan dasar hati yang ikhlas tanpa ingin dilihat oleh orang lain. Lalu yang kedua, sakit menjadi sehat. Nah, kita misalkan menginfakkan uang kita ya ke apotek. Nah, nanti di apotek diberi obat. Nah, nanti kita jadi sehat.
Ya, bukan seperti itu ya. Jadi itu mah mungkin rahasia dari Allah ya. Nanti kalau orang yang sedekah gitu mungkin akan mendapatkan kemuliaan tersendiri hingga dapat sembuh dari penyakit. Lalu yang ketiga ada sulit jadi mudah. Nah, sulit jadi mudah ini mungkin Allah akan melancarkan segala perkara dunia kita ya, kalau kita rajin sedekah. Nah, lalu yang selanjutnya dengan sering atau bersedekah ini kita sedikit demi sedikit akan menghapus dosa kita. Itu ya. Lalu yang selanjutnya dengan berinfak atau bersedekah ini dapat menolak bencana serta akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya, intinya begitu ya. Jadi yang bisa Bapak sampaikan dalam pertemuan kali ini bahwa infak itu pertama beda dengan sedekah. Kalau infak itu tidak terbatas syarat-syarat tertentu, besarannya tidak tertentu pula, dan diberikannya pun boleh kepada siapa saja. Sedangkan kalau sedekah itu bisa berbentuk benda, bisa berbentuk amalan juga, dan diberikannya itu kepada orang yang membutuhkan. Sekian ya. Apakah dapat dipahami anak-anakku sekalian? Masih belum mengerti, Bapak. Bisa, Pak. Mengertilah. Kumohon mengertilah. Oke, Rikzan di sebelah mana belum artinya ya? Begini, Bapak ya. Saya kemarin nonton film Robin Hood. Oh, waduh. Nah, kan saya teh resep, Pak, ke film Robin Hood. Ternyata Robin Hood teh, Pak, tukang maling. Waduh. Tapi disedekahin itu malingnya. Hasil malingnya gimana, Pak, tanggapan Bapak? Apakah boleh saya maling kemudian disedekahkan? Ini adalah suatu perkara yang sulit untuk dijelaskan sekarang ya. Soalnya Bapak juga nggak ngerti. Ya, tapi ini mah pendapat Bapak ya, mungkin kalau dalam syariat Islam ya, kalau kalau yang baik tidak mungkin bercampur sama yang buruk karena namanya? Ya, intinya mah caranya baik, niatnya baik, hasilnya baik, seperti itu. Jadi mungkin kalau pengen sedekah ya yang pasti halal aja lah. Nah, barusan kayak Bapak jelasin ya, ada sedekah itu bisa jadi haram kalau misalkan kita mengetahui sedekahnya itu akan dipakai berbuat maksiat. Mungkin dalam hal ini, seperti ini juga mungkin bisa jadi haram juga ya kalau cara mendapatkan hartanya juga haram. Walaupun niatnya bersedekah itu baik, tapi ya mungkin kalau caranya salah ya ikut salah. Contoh misalkan koruptor ya, koruptor itu mereka uangnya seberapa besar pun mereka disedekahkan ya tetap uang hasil korupsi aja nggak jadi halal gitu. Itu mungkin dari Bapak ya. Apakah ada pertanyaan lain, Rikzan? Oh, dimengerti, Pak. Jadi saya tidak boleh maling lagi ya. Jadi nanti mas saya gak bakal maling lagi? Kamu barusan maling apa gimana? Waduh, saudara Rikzan ini kadang suka di luar negara. Tapi Bapak bangga ya kepada saudara Rikzan yang sudah berani untuk speak up ya. Bapak bangga. Mungkin dari teman-teman Rikzan ada yang mau bertanya juga? Kalau tidak ada, Bapak yang akan bertanya kepada kalian. Ayo. Oke, siapa ya? Siapa ya? Bapak lihat dulu ya, murid-murid sekalian. Masya Allah, cantik-cantik dan tampan-tampan. Sepertinya ini orang-orang yang ahli sedekah semua nih. Gak kayak Bapak. Orang yang cocok untuk disedekahin. Oke, yes. Bapak lihat yang on mic, yang on cam ini di layar Bapak ada Resti. Resti. Apakah Bapak dapat didengar oleh Resti? Kok langsung di on cam ya? Aduh. Resti. Maaf Bapak, soalnya putus-putus Pak. Ya, makanya kalau ada apa-apa ngomongin, jangan dipendam aja. Ya, karena... Ya Pak, ada apa Pak? Ya, Bapak mau tanya sama kamu ya, bagaimana pendapat kamu tentang materi Bapak barusan? Apakah jelas atau tidak?
Versi jujur, Pak. Versi yang ingin Bapak dengar aja lah. Sangat baik, Bapak. Benar-benar penyampaiannya sangat mudah dipahami. Sangat luar biasa, fantastik, excellent. Iya, Bapak sebenarnya sudah tahu ya, tapi Bapak mau nanya aja. Oke ya, jadi gitu ya intinya materi tentang keutamaan poligami. Bukan, Bapak. Maaf salah. Tentang infak dan sedekah ya. Jadi seperti itu ya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin Bapak akan langsung beri tugas aja ya kepada kalian nanti sesudah beres meet ini ya. Untuk selanjutnya Bapak barusan sudah simpulkan ya tentang perbedaan antara infak dan sedekah. Sekarang berarti tutup saja dengan bacaan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, baik. Anak-anakku sekalian yang sangat budiman, Bapak sudahi ya pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang Bapak berikan kepada antum-antum sekalian ini dapat berguna ya, khususnya buat Bapak pribadi dan umumnya untuk seluruh umat muslim di dunia ini ya. Amin. Ya, pada kesempatan kali ini mungkin cukup sekian ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, Sampai sama-sama. ketemu nanti, Pak. Terima kasih Bapak, Mantap. semoga panjang umur. Amin. Terima kasih Pak. Oh, siap. Izin ya. Assalamualaikum. Jangan dulu. Cepat nikah.